Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasari. Laporan orientasi P3K. Menyusun surat keluar masuk di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang dikerjakan pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang. Masa orientasi bagi pegawai pemerintah berjanjian dengan perjanjian kerja P3K yang telah dilakukan dari tanggal dengan metode blended learning Soinus melalui Google Meet dan Soinus melalui situs ilmu secara virtual melalui oleh BKD. Pertujuan untuk membantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk lebih mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon serta lebih mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai dalam terwujudnya pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya, asing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. A. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau disingkat P3K Kabupaten Cirebon tahun 2006 adalah 1. Pengenalan dan tugas fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tepat. Kegiatan orientasi ASN P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon tepatnya dilaksanakan dari tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2026 dengan pelaksanaan orientasi bagi seluruh ASN P3K Kabupaten Cirebon dilaksanakan di satu kerja masing-masing. Dalam pelaksanaannya, peserta orientasi terbagi dalam angkatan 1 sampai 11. Saya berada di angkatan 11 UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antara umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Struktur organisasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Laboratorium Dinas PUTR. Analisis kondisi existing dan kendala pengolahan dokumen. Berdasarkan pengamatan umum, tantangan utama administrasi laboratorium meliputi 1. Silosisasi data, dokumen administrasi keuangan, surat masuk keluar, dan laporan hasil uji LHU disimpan di tempat terpisah tanpa interkoneksi. 2. Resiko fisik,
kerusakan kertas akibat paparan cat kimia, lab, debu, semen, agregat, atau kelembabannya. 3. Inefisiensi waktu. Petugas membutuhkan waktu lama mencari arsip pengirasipan lama saat pelangganan meminta duplikat data. Strategi penataan dokumen yang terbit dari terintegrasi. Aspek penataan. Pengodean coding, penyimpanan fisik, penyimpanan digital, akses data. Metode konvensional berdasarkan tanggal acak, tumpukan map di rak biasa, folder, komputer, lokasi arsip terpisah. Harus datang ke ruang arsip. Sistem terbit dan terintegrasi. Sistem komunikasi berbasis jenis uji. Menggunakan hologram di lemari tanpa api kimia. Hak akses perjanjian administrasi kepala lab yang jaringan lokasi internet. Tugas pokok P3K di OPD meliputi penerimaan, pencatatan, pengendalian file masuk. Penerima mencatat dan menyortir seluruh draft dokumen usulan program, berkas capaian fisik, serta laporan realisasi anggaran yang dikirim oleh berbagai bidang teknis agar terrekomendasi dengan tertib sebelum diolah lebih lanjut. Penataan, pengindeksan, dan penyimpanan arsip dokumen. Melaksanakan penataan, pengelompokan, dan penyimpanan portofolio arsip dokumen strategis organisasi seperti file renja, lakib, serta laporan kinerja triwulan secara rapi dan terstruktur agar data selalu dalam kondisi siap digunakan. Fasilitasi penyediaan data dan bahan penyusun laporan, membantu mengajikan data lampiran angka, merapikan format berkas, serta menyiapkan draft bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi secara cermat saat dibutuhkan oleh pimpinan maupun tim pemeriksa internal. Arti penting dan fungsi surat di UPD Laboratorium Bahan Konstruksi. Di bawah Dinas PUTR, UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berfungsi sebagai unit teknis operasional. Surat menyurat di instansi ini bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dokumen hukum dan bukti otentik atas pengujian material yang berdampak pada infrastruktur publik di Kabupaten Cirebon. Fungsi legalitas menjadi bukti sah bahwa satuan material beton, aspal, tanah, dan lain-lain telah melalui uji laboratorium resmi miliki pemerintah daerah. Fungsi koordinasi menghubungkan UPTD dengan Dinas PUPR Pusat, kontraktor penyedia jasa internasi vertikal maupun masyarakat umum. Fungsi akuntabilitas menjadi rekam jejak audit trail bagi instruktur atau badan pemeriksa keuangan BPK terkait distribusi pengujian laboratorium. Pengelolaan surat masuk. Surat masuk adalah semua surat naskah dinas yang diterima dari pihak eksternal, kontraktor, dinas lain maupun internal dinas PUTR. Jenis surat masuk yang sering diterima. 1. Surat permohonan pengujian material dari kontraktor atau PPK proyek. 2. Surat undangan rapat koordinasi teknis dari Dinas PUTR. 3. Surat pengantar pengambilan sampel di lapangan. 4. Surat kalibrasi alat dari Balai Standarisasi. Kesimpulan. Peningkatan efektivitas administrasi di laboratorium bahan konstruksi tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan sistem manual. Melalui penataan dokumen yang tertib, kodifikasi yang jelas, penyimpanan, dan terintegrasi digitalisasi berbasis list closed, laboratorium dapat memangkas waktu kerja, menjaga keamanan data penting, serta meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Saran:
Pelatihan SDM perlu dilakukan workshop bagi teknisi dan staf administrasi laboratorium agar adaptif terhadap sistem pengarsipan digital yang baru. Penyusunan SOP segera dibuat Start Operating Procedure SOP baku mengenai retensi, masa simpan dokumen fisik dan digital agar kapabilitas penyimpanan tetap optimal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.